Shalom saudaraku, saudara terkasih. Tema kita hari ini kita akan berbicara tentang orang yang paling dekat dengan Tuhan. Jadi sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan kepada saudara dalam kitab Matius 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Haleluya. Saudaraku, ketika situasi ini Tuhan Yesus lagi berkhotbah, lagi mengajar, lagi melayani, kemudian ibunya datang bersama saudaranya akan mengambil dia, saudaraku, ya. Tetapi saudaraku, kalau kita baca di dalam perikop ini, sepertinya Tuhan Yesus itu kurang tidak menghormati orang tuanya, ya. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu, saudaraku, ya. Kita tahu apa yang Tuhan ajarkan, bahwa setiap anak itu harus menghormati orang tuanya, mengasihi orang tuanya, ya. Seperti apa yang dikatakan di dalam 10 perintah Allah, bahwa pertama kita harus menghormati Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Kemudian hubungan antar sesama, Tuhan menempatkan orang tua itu yang paling pertama, saudaraku. Anak itu harus menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Dan Tuhan ada janji, saudaraku, ketika seorang anak menghormati orang tuanya, mengasihi orang tuanya, maka hidupnya akan bahagia, hidupnya akan diberkati, bahkan Tuhan akan berikan umur yang panjang kepadanya. Amin. Jadi saudaraku, situasi yang Tuhan Yesus hadapi ini, saudaraku, dia melayani, dia sedang melayani. Tidak mungkin dia tinggalkan pelayanannya, saudaraku. Benar apa yang Tuhan Yesus pernah ucapkan firman-Nya, saudaraku. Jadi setiap orang yang lebih mengasihi, ketika seseorang lebih mengasihi orang tuanya, bapaknya, ibunya, atau dia lebih mengasihi anak-anaknya, atau mengasihi saudara-saudaranya, atau ladangnya, atau pekerjaan atau bisnisnya, kasihnya melebihi kasih Tuhan, maka dia dikatakan tidak layak bagi Tuhan. Dia tidak layak menjadi murid Tuhan, saudaraku. Jadi seorang yang menjadi murid Tuhan, dia harus menempatkan bahwa Tuhan itu yang tertinggi, saudaraku. Tuhan itu yang tertinggi, ya. Tetapi hikmat manusia sering katakan bahwa orang tua, anak-anak kita harus ditempatkan yang paling utama. Itu hikmat manusia, saudaraku. Tapi hikmat Tuhan bukan seperti itu. Hikmat Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, itu yang utama. Yang lain itu adalah nomor yang kedua. Amin. Amin. Nah, saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Jadi orang yang melakukan kehendak Bapa, ya, dia adalah ibu Yesus, dia adalah saudara-saudaranya, ya. Jadi saudaraku, orang yang melakukan kehendak Bapa, kemauan Tuhan, sesungguhnya bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan, apa katanya Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita hidup melakukan apa katanya Tuhan, kita adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Saudaraku, saat ini kita menghadapi situasi pada saat ini, ya, situasi pada saat ini menyangkut COVID-19
19. Nah, di sini juga saudara dihadapkan, apakah saudara mau mendengarkan kata Tuhan atau saudara mau mendengarkan kata manusia? Ya. Ketika kita percaya kata Tuhan atau perkataan manusia, saudaraku, punya dampak dalam hidup kita, punya pengaruh dalam hidup kita, saudara. Ya. Pada saat ini begitu banyak orang mengalami ketakutan akan nyawanya, akan kematian, saudaraku. Nah, apa kata Tuhan? Ya, Tuhan katakan bahwa nyawa kita itu ada di tangannya. Ya, nyawa kita ada di tangan Tuhan. Ya, kita tidak berkuasa atas itu, atas nyawa, saudaraku. Ya, jadi nyawa kita sangat tergantung roh yang ada di dalam tubuh kita ini. Semasi roh kita ini tidak tetap ada di dalam tubuh kita, kita tetap hidup, saudaraku. Walaupun orang sakit-sakitan, dia tetap hidup. Tetapi kalau roh ini keluar atau dipanggil Tuhan, saudaraku, walaupun tubuh ini sehat pun, dia juga akan mengalami kematian. Ini kata Tuhan, saudaraku. Ya. Tetapi apa kata manusia, saudaraku? Kata manusia seringkali menganggap bahwa nyawanya itu ada di tangannya sendiri. Maka banyak manusia berusaha untuk menjaga nyawanya, saudaraku. Ya. Tetapi kenyataan dalam hidup kita, saudaraku, kita memang tidak bisa menjaga nyawa kita, saudara. Ya. Kita nggak bisa menjaga nyawa kita, saudaraku. Ya. Nyawa ini adalah urusan Tuhan. Anda boleh hidup sehat, Anda boleh menjaga hidupmu dengan baik, gak apa-apa. Ya. Tetapi kita harus memahami bahwa nyawa kita itu ada di tangan Tuhan. Pada saat kita paham bahwa nyawa ada di tangan Tuhan, saudaraku, kita ada ketenangan. Tapi kalau kita menganggap nyawa kita ada di tangan kita, kita akan mengalami ketakutan. Bahkan ketakutannya berkelebihan, saudaraku. Kemana-mana kita takut, kemana-mana kita takut. Tetapi kalau kita tahu bahwa nyawa kita ada di tangan Tuhan, Tuhan yang jaga nyawa, keluar masuk kita dijaga Tuhan, kita akan ada satu ketenangan, kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, inilah setiap kali kita mau percaya kata Tuhan atau kata manusia, dia akan mempunyai satu dampak, mempunyai pengaruh dalam hidup kita. Maka ketika kita percaya apa kata Tuhan, maka itu mendatangkan hal yang baik bagi kita. Amin. Amin. Jadi saudaraku, firman Tuhan, apa kata Tuhan atau firman Tuhan itu, saudaraku, kalau dia menyatu di dalam diri kita, ya, hidup kita ini menyatu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di dalam kita. Apa yang Tuhan katakan ada di dalam kita, saudaraku. Ya, Tuhan katakan kepada kita, apa saja yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Apa saja. Kalau firman itu ada di dalam diri kita, kita menyatu dengan firman, kita menyatu apa yang Tuhan katakan, maka apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Enak ya? Tapi tunggu dulu, saudaraku. Jangan kita salah meminta. Kita boleh minta, tapi kita jangan salah meminta. Banyak orang percaya itu salah meminta. Pernah suatu kali saya bawa anak saya ke mall. Ya. Anak saya minta, dia lihat motor yang besar. Waduh, bagus, keren katanya. Pak, beli motor inilah yang besar. Tapi dalam hati saya, nah, kamu tuh nggak tahu apa yang kamu minta. Ya, kamu nggak tahu, usiamu itu belum sampai. Maka saya bukan beli motor yang besar, saya beli motor yang kecil. Larinya nggak seberapa, saudara. Karena dia tidak tahu apa yang dia minta. Kebanyakan kita banyak seperti itu. Kadang-kadang kita minta, kita nggak tahu apa yang kita minta. Ya. Kadang Tuhan tidak berikan karena kita salah meminta. Karena apa yang kita minta itu karena nafsu kita, ya. Keinginan nafsu kita, keinginan daging kita, ya.
keinginan mata kita, ya, atau untuk keangkuhan hidup, biar kita tambah hebat, dilihat orang tambah gagah. Ya. Kalau permintaan-permintaan kita kepada Tuhan seperti itu, lebih baik kita jangan meminta. Jangan sampai kita kecewa, saudaraku. Ya. Tetapi saudaraku, ketika kita meminta kepada Tuhan, memang itu adalah kebutuhan kita, itu Tuhan pasti berikan. Itu pasti Tuhan berikan. Maka di sini ketika orang menyatu dengan firman Tuhan, saudaraku, apa yang diminta, apa saja yang diminta, Tuhan akan berikan. Jadi apa yang diminta? Maka di dalam kita meminta kepada Tuhan, saudaraku, itu harus melalui doa. Kadang ada orang berpikir kita sudah tidak perlu berdoa lagi karena Tuhan kita tahu apa yang kita perlukan. Ya, bukan seperti itu, saudaraku. Firman Tuhan mengajarkan kita harus berdoa. Engkau tidak mendapatkan apa-apa karena engkau tidak berdoa. Maka Tuhan mau kita meminta kepada Tuhan, kita harus bawa ada dalam doa, saudaraku. Amin. Nah, di dalam doa kita adakah satu kesungguhan, keseriusan? Kadang kita doa kepada Tuhan, Tuhan kasih apa enggak? Kadang-kadang kita doa, kita anggap Tuhan tuh seperti apa, enggak dengar doa kita. Padahal kita doa, Tuhan dengar doa kita. Kita harus ada kesungguhan, ada keseriusan, saudaraku. Ya. Itu sangat diperlukan, saudaraku, kesungguhan kita. Pernah suatu kali bahwa saya berikan contoh anak saya lagi. Pernah suatu kali anak saya minta kacamata ke saya. Waktu dia minta kacamata, saya bilang dalam hati saya, paling untuk gagah-gagahan supaya kelihatannya keren. Ya. Saya waktu dia katakan itu, saya tidak tanggapin, saudaraku. Saya anggap aja angin lalu, saudara. Ya. Kemudian beberapa minggu kemudian dia minta lagi mau kacamata. Tapi dalam hati saya tetap saya katakan bahwa dia mau gagah-gagahan aja. Saya tidak kasih, saudaraku. Saya tidak tanggapin permintaan dia, saudara. Ya. Kemudian beberapa minggu lagi dia serius bicara ke saya. Dia katakan, Pak, saya ini tidak bisa baca di papan tulis itu. Kalau saya tidak pakai kacamata, bisa buta loh, Pak. Waktu dia bicara seperti itu, saya kaget, saudaraku. Wah, ini serius nih. Ya, ini serius nih permintaannya nih. Maka saya bawa dia pasang kacamata, saudara. Ya. Maka di dalam doa kita ada satu kesungguhan kita, keseriusan kita di dalam doa. Maka firman Tuhan mengajarkan kita harus tekun di dalam berdoa. Ada satu ketekunan. Ya. Ketekunan kita di dalam berdoa bisa membuat Tuhan, bisa mempercepat pengabulan Tuhan akan doa-doa kita. Ya. Saudara, sering mendengar orang dia berdoa, dia juga berpuasa, tidak lama tahu-tahu apa yang digumulkan Tuhan dengar. Ya. Maka di dalam doa kita ada satu ketekunan kita di dalam doa. Ya. Ada ketekunan di dalam doa, saudaraku. Ya. Kita harus percaya, ya, ketika seorang ada firman di dalamnya, ketika dia berdoa kepada Tuhan, kuasanya, maka firman Tuhan katakan orang benar kuasanya, doa orang benar kuasanya sangat besar. Kita harus percaya, kita harus yakin, saudaraku. Ya. Kita harus sungguh-sungguh di dalam doa, kita harus tekun di dalam doa kita. Ya, di dalam ketekunan doa tentang pengabulan doa, Tuhan Yesus pernah memberikan satu contoh kepada kita. Pentingnya kita itu tekun berdoa, kita jangan menyerah, saudaraku. Ya, diberikan satu contoh tentang perumpamaan ada seorang hakim yang lalim. Ya, janda ini selalu ketemu dengan hakim yang lalim ini supaya hakim yang lalim ini memenangkan perkaranya, saudaraku. Jadi hakim yang lalim, hakim yang jahat ini, nah, janda ini seringkali bertemu dia minta memenangkan perkara anaknya. Ya, karena janda ini seringkali mendesak dia, saudaraku. Hakim ini berpikir,
Karena janda ini selalu menyusahkan dia. Ya. Kemudian dia berpikir, lebih baik saya menangkan perkaranya saja, lebih aman, lebih cepat, lebih aman. Ya, karena dia menyusahkan saya terus. Akhirnya apa, saudaraku? Benar, hakim ini memenangkan perkara anaknya, saudaraku. Dia nggak mau didesak-desak oleh janda ini, saudaraku. Dia berikan perkara anaknya dimenangkan, saudaraku. Ya, ini hakim yang jahat, saudaraku. Ya, apalagi Tuhan kita. Ya, hakim yang agung, hakim yang benar, saudaraku. Ya, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan kita, ya, saya sangat percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa kita, menjawab doa kita secepatnya. Amin. Nah, kemudian Tuhan juga memberikan contoh tentang juga di dalam tekun berdoa. Jangan putus asa, jangan menyerah. Ya. Nah, ada seorang sahabat datang dari luar kota. Dia datang ke rumahnya, nah, tapi di rumahnya itu tidak punya makanan, saudara. Ya, tidak punya makanan. Kemudian dia minta ke tetangga. Ya, dia ketok-ketok rumah tetangga. Dia katakan bahwa dia minta makanan karena ada sahabatku ini datang dari luar kota. Dia tidak, di rumahku tidak ada makanan. Tetapi tetangga sebelah bilang, sudah malam, ya, kami mau tidur. Tetapi dia terus mengetok, ya, dia terus mengetok. Akhirnya, saudaraku, tetangga itu terpaksa, saudaraku, dia memberikan apa? Dia memberikan makanan kepadanya, saudaraku. Ya, nah, kalau dia berhenti mengetok pasti dia gak dikasih, tapi dia terus mengetok, dia minta tolong, terus akhirnya dibukakan, kemudian dia berikan, saudaraku. Jadi, saudaraku, di dalam kita berdoa ini, saudara, maka kita harus tekun di dalam doa kita. Ya, dengan ketekunan kita di dalam doa kita, saudaraku, itu akan mempercepat, ya, itu akan mempercepat bahwa apa yang kita gumulkan itu dijawab Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudaraku, di dalam kita berdoa kepada Tuhan, kita juga harus pahami, saudaraku, di dalam kita berdoa, kita juga tidak cukup hanya berdoa saja, saudara. Ya. Saya berikan satu contoh, saudaraku, pentingnya kita harus bertindak, saudara. Ya. Suatu kali saya lagi mencari rumah kontrakan, saudara. Saya berdoa, suami istri saya sudah berdoa berminggu-minggu. Ya. Suatu kali saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berdoa, kami sudah berdoa berminggu-minggu. Ya, saya doakan Tuhan, saya mau rumah seperti ini, lingkungannya seperti ini, harganya seperti ini. Tapi kok sampai sekarang jawaban Tuhan tidak ada. Kok tidak ada tanda-tanda rumah itu ada? Ya. Kemudian tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya, saudaraku, di dalam firman-Nya. Ya, mintalah, engkau akan diberikan, engkau akan terima. Ya. Carilah, engkau akan dapat. Ya. Maka Roh Kudus tekankan kepada saya, engkau harus mencari, pergi mencari. Maka akhirnya ketika saya mendengarkan apa yang Tuhan katakan ini, ya, saya pergi mencari, saudaraku. Jadi udah lama saya hanya berdoa saja, tapi saya tidak pergi mencari. Kemudian ketika saya mencari, saya dari pagi saya pergi mencari. Waktu saya pergi mencari, saudaraku, dari pagi sampai siang, aduh Tuhan, ya, saya juga ketika mencari kok nggak dapat, kok apa yang saya mau kok nggak dapat. Kok ini rumah pada mahal betul. Kok di sini rumahnya banyak, penduduknya banyak, kok rumah nggak ada. Yang ada kok rumahnya mahal-mahal gitu. Ya. Kemudian di siang hari itu, saudaraku, tiba-tiba di Roh Kudus mengarahkan saya, ya, ke tempat yang saya sudah lalui, saudaraku.
Saya katakan kepada Tuhan, saya katakan kepada Roh Kudus, saya sudah masuk tempat itu. Tapi dia minta saya pergi ke sana. Akhirnya saya berjalan ke sana, saudaraku. Waktu saya pergi ke tempat itu, ada seorang ibu-ibu kata keluar, saudara. Dia katakan, saya mencari kontakan. Dia katakan ada tuh orang baru pindah. Ya. Ternyata saudaraku, waktu saya masuk, betul apa yang Tuhan siapkan itu sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan uang saya, saudaraku, tersedia, saudaraku. Ya. Jadi saudara, kita ini tidak cukup hanya berdoa saja, saudaraku. Ya. Jangan hanya berdoa saja, tapi kita tidak bertindak. Ya. Tuhan seringkali kadang-kadang kita di dalam kita doa saja di rumah, kok gak ada tanda apa-apa, maka kadang-kadang kita tidak berbuat apa-apa. Ya. Tetapi ketika kita bertindak, kita pergi mencari, saudaraku, di situ Tuhan akan memimpin kita, saudara. Dia akan mengawal kita. Tuhan akan berbicara banyak kepada kita. Dia akan mengarahkan kita, saudaraku. Ya. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam kita ini kita berdoa, tetapi kita harus mengambil satu tindakan nyata. Kita harus pergi mencari, saudara. Ya. Apa saja yang kita lakukan, saudaraku, kita harus punya seperti itu, saudaraku. Ya. Jangan sampai kita ini di rumah kita hanya mendengar, kita terus mendengar, saya mau mendengarkan suara Tuhan nih. Saya mau dengar suara Tuhan, kok suara Tuhan nggak kedengaran. Bahkan yang sangat mengherankan, kadang-kadang ada orang mengatakan, saya sudah mendengarkan suara Tuhan. Ya. Kita nggak tahu kan, hati-hati yang menggunakan suara Tuhan. Kadang-kadang bukan suara Tuhan, kadang-kadang ada suara setan, kadang-kadang suara kita sendiri, saudara. Ya. Ya. Kadang-kadang dia mendengarkan suara Tuhan, kok dia katakan suara Tuhan, padahal itu suara setan. Ya, beda-beda tipis. Tapi firman kita saring, saudaraku. Kok bertentangan dengan firman, kok itu disebut suara Tuhan. Nah, itu harus disaring, saudaraku. Kadang-kadang suara kita sendiri juga berbeda dengan suara Tuhan. Karena kenapa? Keinginan kita sangat kuat, maka kita seolah-olah itu suara Tuhan, saudaraku. Hati-hati, saudara. Ya, dulu saya pernah seperti itu, saudaraku. Pernah sahabat saya pernah mengingatkan saya. Ya, jangan hanya seperti itu. Jangan setiap kali harus mendengarkan suara Tuhan baru bertindak. Ya, ketika kita berdoa, kita sudah sampaikan kepada Tuhan. Kemudian kita bertindak dengan iman kita. Kita berjalan dengan iman kita. Maka ketika kita pergi mencari, maka Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan mengawal kita. Tuhan akan berbicara kepada kita. Dia juga akan tunjukkan kepada kita. Amin. Amin. Jadi seperti ini, saudaraku. Ya. Jadi saya pernah mencari tempat untuk gereja juga seperti itu. Waktu saya sudah berdoa, kemudian kita bertindak dengan iman kita berjalan ke satu tempat. Nah, satu tempat itu kemudian Tuhan bisa tunjukkan, oh ini ada beberapa ruko, Tuhan tunjukkan. Pernah yang luar biasa, saudaraku. Di situ ruko itu ditulis untuk dijual. Tapi Roh Kudus bimbing saya. Telepon dia. Telepon. Saya katakan, Roh Kudus, dia mau tulis, dia mau jual. Tapi Roh Kudus suruh saya telepon dia. Maka saya ambil tindakan, saya telepon. Waktu saya telepon, ternyata orangnya itu datang ke ruko, menuju ke ruko. Nah, pada saat menuju ke ruko, saudaraku, saya datang. Singkoknya bilang, sebenarnya saya mau jual. Ya. Tapi karena kamu mau sewa untuk gereja, ya nggak apa-apa, saya kasih, katanya. Ya. Jadi saudaraku, ya, ketika kita ini di lapangan, saudaraku, Tuhan bisa berbicara dengan kita. Jadi kita tidak cukup hanya doa saja, tapi kita harus pergi mencari, saudaraku. Amin. Ya. Jadi inilah firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, saudaraku. Ketika kita ini, firman Tuhan ada di dalam diri kita, saudaraku. Ya. Apa saja yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Apa saja yang kita butuhkan, saudaraku.
Ya, apa saja yang kita butuhkan. Jadi kalau saudara kita membutuhkan pekerjaan, itu ada butuh. Ya, pekerjaan, bisnis, pasangan hidup, atau yang lain-lain. Ya, ini perlu ada satu bukan hanya di dalam doa saja, tetapi engkau harus ambil satu tindakan. Keluar. Amin. Ketika engkau pergi mencari, maka disitulah Tuhan akan membimbingmu. Tuhan akan berbicara kepadamu, maka engkau akan mendapatkan itu. Jangan sampai kita ini mau mencari pekerjaan tapi hanya di rumah doa saja. Sampai kapanpun tidak bisa kerja, saudaraku. Tidak akan mendapatkan kerjaan, saudaraku. Kita harus satu bertindak. Kita harus melakukan, harus pergi mencari, baru kita akan dapatkan. Amin. Jadi demikianlah firman Tuhan ini. Saya sangat percaya saudara diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.